salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam Pancasila. Pada saat ini kami akan praktek coaching calon guru penggerak angkatan 6 bersama saya Adi Sugiarto dari SD Gamaliel sebagai pemantau, dan di sebelah saya Victor sebagai coach, dan saya Siti Asia dari SMP 9 Palu. beliau sebagai coaching. Untuk membersihkan waktu, dipersilakan untuk Pak Victor dan Bu Siti Asia. Baik, terima kasih kepada rekan kami Pak Adi yang bertindak sebagai pemantau. Saya dan rekan saya Bu Siti akan melaksanakan skenario coaching. Saya berperan sebagai coach dan Bu Siti sebagai coaching. Silakan. Assalamualaikum Pak Victor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Siti? Alhamdulillah Pak Victor sehat-sehat. Bagaimana dengan Pak Victor? Apakah sehat? Sehat juga Bu Siti. Alhamdulillah. Ya, Pak Victor, ya Bu Siti. saya ini kemarin ada yang saya mau mengeluhkan tentang satunya anak perwalian ini. Ya. Kan ada 9 orang perwalian saya ini ya yang malas-malas beribadah itu Pak siang. Saya capek menjaga orang setiap hari Pak. Jadi setiap siang-siang itu saya harus keras. Ayo sudah sholat, ayo ibadah setiap hari Pak. Nanti biasanya hari begitu Pak. Pak orang saya. Ya, jadi baik. Siti, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena memang saat ini saya sedang jam kosong dan Bu Siti datang saat ini sangat tepat waktunya untuk kita membicarakan tentang berbagai kendala yang menghadapi di kelas ini. Baik, sebelum Ibu Siti bercerita lebih lanjut lagi, saya ingin menanyakan apa tujuan dari pertemuan ini? Saya ini Pak mau membicarakan tentang siswa saya itu Pak yang malas-malas sembahyang, malas ibadah itu. Saya ingin nantinya itu mereka dengan kesadarannya sendiri mau beribadah Pak menurut agamanya masing-masing harus yang itu. Oh iya, baik, sangat menarik ya topik kita hari ini tentang bagaimana motivasi seorang guru untuk anak-anaknya itu bisa meningkatkan keimanan dan kepatuhan mereka. Baik, Bu Siti, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? Oh iya Pak, ukuran keberhasilan pertemuan kita ini Pak, saya maunya siswa-siswa saya itu termotivasi dari dalam ya Pak ya, untuk melakukan ibadah Pak sesuai agamanya. Tidak usah perlu sampai jauh-jauh lagi. Karena kan Pak, saya berpikir jika siswa saya itu ibadahnya bagus gitu ya Pak, iman takwanya bagus, itu akan berimbas pada kehidupan dunianya Pak. Terutama juga kalau sekarang kan kehidupan sekolah gitu ya. Saya berharap akademiknya juga akan meningkat gitu ya Pak. Menurut saya sih Pak begitu. Iya, bagus sekali Bu Siti. Saya sangat sependapat dan setuju dengan apa yang Ibu kemukakan. Sekarang Bu Siti, kesempatan apa yang Ibu Siti miliki dalam hal ini? Saya kan Pak sebagai wali kelas gitu ya Pak ya. Saya mau nanti itu saya mau mengarahkan anak-anak sebagai wali kelas. Nanti saya akan meminta bantuan siswa saya yang bagian keimanan itu yang juga keimanan untuk membantu saya untuk mengakses setiap hari gitu ya, mengontrol juga. Terus masih banyak sih Pak kendala-kendala yang akan saya sampaikan nanti ini. Apa ya Pak ya? Mulai dari situ saja dulu Pak. Nanti saya minta tolong orang untuk mengontrol mengakses itu harian, saya mengontrolnya. Terus saya mau cari tahu sih kenapa mereka itu tidak mau ikut ibadah gitu kan, gitu. Tapi saya dengar Pak alasannya mereka tidak mau ibadah itu kan yang Kristen itu takut disuruh ibadah Pak. Terus yang Islam itu karena tidak bawa alat sembahyang gitu. Jadi nanti saya mau siapkan sarung dan buku sembahyang untuk anak-anak siapkan sembahyang. Terus yang Kristen ini Pak saya mau membantu mereka untuk membuat apa ya Pak ya, untuk agar mereka itu bisa menjadi pemimpin ibadah gitu. Nanti saya mau minta bantuan teman ini kayak perlu
Dari skala 1 sampai 10, menurut pendapat Ibu, kekuatan yang Ibu miliki sekarang itu pada posisi berapa? Pak, saya masih di posisi 5 ini Pak, masih posisi 5, tapi insya Allah saya akan meningkatkan posisi saya nanti. Ya, baik Bu. Saya juga berharap walaupun sekarang ini dalam posisi 5, tetapi nanti akan semakin berkembang Bu ya. Bu Siti, keyakinan apa yang Ibu miliki atau yang Ibu bisa ambil dari rencana Ibu saat ini? Saya Pak, kalau keyakinan saya itu nanti kalau misalnya anak-anak itu keimanannya bagus, takannya itu bagus gitu ya Pak ya, itu akan berimbas bagus dalam kehidupannya Pak. Soalnya kalau seorang itu yang rajin ibadah, yang rajin sembahyang gitu ya, itu kalau saya lihat itu Pak akan kehidupannya akan bagus dan meningkat juga, itu tidak akan terhingga Pak. Yang saya lihat selama ini gitu Pak, dan saya yakin itu Pak, karena pasti kan kalau anak-anak itu beribadah, kita beribadah itu pasti akan dibantu juga sama yang Maha Kuasa. Amin. Betul sekali Bu Siti, saya sangat setuju dengan pendapat Ibu. Nah sekarang Bu, apa hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam merencanakan tindakan ini? Oh ya Pak, kendalanya saya yang saat ini kan saya berbeda agama dengan mereka ya Pak ya. Jadi saya itu bingung Pak bagaimana caranya untuk membantu mereka tentang misalnya lama-lama untuk memimpin ibadah, saya tidak tahu Pak itu. Terus yang untuk yang Islam ini kan biasa mereka berbaru ke kantin gitu ya Pak ya. Itu kendala saya capek itu Pak menjaga mereka itu kendala saya Pak. Nah baik Bu, setelah saya mendengar apa kendala Ibu, nah sekarang saya akan mencari tahu kira-kira dari kendala itu Ibu kan nanti akan membuat rencana. Rencana-rencana apa yang Ibu susun untuk mencapai tujuan yang Ibu capai, yang ingin Ibu capai? Yang pertama Pak, nanti saya meminta siswa saya yang berbagai keimanan itu untuk mengabsen setiap hari ya Pak ya, yang mana yang ikut ibadah yang mana tidak. Terus saya meminta bantuannya siswa yang beragama Kristen dan guru agama Kristen untuk membantu ketiga siswa saya yang beragama Kristen itu untuk membuat dan latihan untuk jadi pemimpin ibadah. Jadi biar mereka juga lancar gitu kan, anak-anak ketiga anak saya tersebut. Soalnya kalau saya kan terus terang Pak, saya tidak bisa membantu gitu, kita cuma bisa membantu mengarahkan gitu ya. Karena itu mereka lebih tahu ya di dalamnya. Terus yang untuk yang agama Islam Pak, saya mungkin mau bukan lagi Pak, saya akan mempersiapkan untuk sembahyang sama sarung gitu ya, untuk ibadah, untuk sholat gitu. Terus saya mau meminta juga bantuan ini kantin gitu ya, pihak kantin, pihak itu toko di sebelah juga untuk membantu saya apabila ada siswa saya yang kabur bersembunyi gitu kan, untuk mengingatkan gitu atau memberitahu saya gitu. Iya, saya rasa begitu Pak. Dari rencana-rencana itu, strategi apa yang Ibu susun agar tindakan Ibu tadi bisa tercapai? Strateginya. Ya, strateginya yaitu terutama harus minta dukungan ya Pak ya. Ya. Terutama dari Bapak, dari teman-teman guru, pokoknya seluruh warga sekolah itu yang pertama harus mempunyai dukungan itu Pak. Yang berikutnya saya mau itu melaksanakan tugas saya tadi itu, meminta siswa bagian keimanan untuk mengabsen, terus menyiapkan sarung, menyiapkan guru sembahyang, terus meminta bantuan teman yang beragama Kristen untuk membimbing dan mengarahkan anak untuk bisa menjadi seorang pemimpin ibadah gitu. Terus meminta bantuan itu yang kantin terus toko sebelah kita meminta bantuannya siapa ada yang melarikan diri atau sembunyi gitu ya Pak ya. Gitu, ya, salah saya itu sih Pak. Terus minta Pak bantuan juga teman saya yang beragama Islam gitu ya, untuk memberikan motivasi gitu ke anak-anak biar mereka itu mempunyai motivasi dari dalam gitu Pak ya. Bukan motivasi yang karena takut saya kejar nanti mereka ibadah, mereka sembahyang gitu. Jadi saya meminta bantuan teman saya yang guru agama Islam dan guru agama Kristen untuk memotivasi anak-anak tersebut agar mereka termotivasi dari dalam untuk beribadah. Saya sangat setuju bahwa motivasi yang dikembangkan adalah yang berasal dari dalam. Ya? Iya Pak. Jadi sekarang Bu Siti, apa
ukuran keberhasilan dari tindakan ibu ini? Oh, ukuran keberhasilan dari tindakan saya nanti ini Pak, saya itu nanti bisa melihat anak-anak saya itu ke ke tempat ibadah sama ke masjid itu kalau siang tanpa harus kejar-kejar Pak. Pokoknya mereka dengan kesadaran mereka sendiri termotivasi dari dalam, tanpa harus disuruh, tanpa harus kejar, mereka mau mengikuti ibadah siang itu Pak dengan baik. Ya. Jadi ukuran keberhasilannya adalah seperti ibu sampaikan tadi, adanya motivasi dari dalam diri ibu ya. Sekarang positif, apa komitmen ibu agar rencana aksi ini bisa tercapai? Komitmen saya Pak, yang dari dalam diri saya sendiri Pak, saya harus menanamkan, saya harus mulai bekerja ini, mulai besok saya harus melaksanakan tindakan saya ini Pak. Saya minta dukungan dari Bapak, minta dukungan dari seluruh warga sekolah untuk melaksanakan apa yang saya rencanakan ini Pak. Saya minta dukungannya, gitu. Komitmen saya ingin berusaha apa yang saya rencanakan berhasil dengan baik Pak. Iya. Nah, berikutnya Bu, setelah ibu memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan dari hal yang baik ini Bu, siapa saja yang dalam hal ini bisa membantu ibu dalam mencapai komitmen ini? Ya, yang bisa membantu saya ini Pak, terutama dukungan dari Bapak, terus dukungan dari rekan-rekan guru, dukungan dari guru agama Islam, guru agama Kristen, terus dari penjaga kantin, pokoknya dari seluruh yang ada di sekolah ini Pak, dan juga dari masyarakat sekitar seperti tetangga yang punya toko di sebelah itu. Baik, Bu Siti. Nah, Bu Siti, yang terakhir, setelah kita melakukan proses coaching ini, bagaimana tindak lanjut ibu terhadap proses coaching ini? Bagaimana perasaan ibu ya? Perasaan saya sih Pak, sudah alhamdulillah saya dengan bercerita dengan Bapak, akhirnya saya Pak lega bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi ini Pak. Tadinya sebenarnya saya bingung bagaimana sih apa yang harus saya lakukan. Ternyata dengan arahan Bapak saya bisa menemukan, oh iya, apa yang harus saya lakukan nanti ini Pak untuk menangani ke 9 siswa saya ini yang susah untuk disuruh ibadah ini Pak. Terima kasih Pak sudah membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Bu Siti, saya juga berterima kasih. Semoga apa yang kita bincangkan ini semuanya ini adalah berasal dari ide-ide Bu Siti sendiri. Saya di sini hanya mengantar saja, dan semoga tujuan mulia ibu ini yaitu untuk meningkatkan keimanan peserta didik ini dapat segera tercapai. Terima kasih banyak Bu Siti. Terima kasih Pak Victor, sama-sama. Baik, demikian skenario coaching yang sudah kami lakukan. Saya kembalikan kepada rekan saya Pak Adi sebagai pengamat. Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Victor dan Bu Siti sudah mensimulasikan praktik coaching dengan baik. Ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi saya. Yang pertama, adanya salah pembukaan, sudah menjadi pembukaan yang bagus. Nah, pihak coaching, Ibu Siti menyampaikan keluar masalahnya, dan coach Pak Victor menggunakan metode bertanya juga dengan baik. Alur percakapan yang kalian praktekkan juga mengalir dengan baik. Intonasi suara kalian berdua juga sangat jelas. Bahkan ekspresi dari wajah kalian sangat berkarakter sesuai dengan peran kalian sebagai coach dan juga coaching. Alur cerita yang kalian terangkan sebagai coach Pak Victor mengikuti alur cerita dengan baik sesuai dengan alurnya, dengan adanya tujuan, identifikasi, adanya rencana aksi, dan tindak lanjut. Pertanyaan-pertanyaan dari coach juga dijawab oleh Ibu Siti sebagai coach juga dengan tepat dan dengan baik juga. Nah, di sini dalam praktek coaching ini tampak jelas coach yang mempunyai masalah, coach yang memaparkan solusi, coach yang mengatur rencana pelaksanaan solusi, coach juga yang melaksanakannya. Bahkan coach juga yang berbahagia atas keberhasilan sendiri. Di sini peran coach begitu luar biasa, yaitu dalam keterampilan coachingnya. Demikian catatan saya sebagai pemantau.
Sukses untuk tahun kedua, Pak Victor sebagai coach, Terima kasih, Pak. Ibu Siti sebagai coaching. Salam sehat, salam bahagia, Bapak dan Ibu.